Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anugrah Rizky Panduakit dari kelas 10-1. Pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi dengan materi nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan ras. Keberagaman tersebut membuat asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia perlu ditelusuri. Awal keberadaan Indonesia di Indonesia adalah zaman prasejarah yang memiliki beberapa pendapat berbeda-beda dari para. Ada yang menyatakan bangsa Indonesia berasal dari Cina, namun ada juga yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia tersendiri. Bangsa Indonesia dikenal memiliki banyak suku dan ras, yang masing-masing memiliki perbedaan dan karakternya tersendiri. Sebagian besar penduduk Indonesia termasuk dalam ras Austronesia atau rumpun Melayu. Menurut para ahli, bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Cina. Namun, ada sejumlah teori lain juga yang mengemukakan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 5 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori Yunan. Menurut teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Cina. Teori ini didukung dengan adanya penemuan sebuah kapak tua di Nusantara yang mempunyai kesamaan dengan kapak di Asia Tengah. Konon, nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat kental, yaitu sebagai penemu asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal Indonesia zaman itu. Para penduduk ini kemudian menetap di salah satu wilayah di Nusantara dan disebut sebagai bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang inilah yang disebut sebagai nenek moyang dari bangsa Indonesia sekarang. Lanjut, ada teori out of Taiwan. Pada teori ini, bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Mereka diperkirakan datang dari Taiwan melalui Filipina sekitar tahun 4500 sampai 3000 sebelum Masehi. Lalu, sekitar tahun 3500 sampai 2000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi ke Indonesia melewati Sulawesi yang pada akhirnya menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Menurut pendapat linguistik, dijelaskan juga bahwa dari keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara saat itu memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Lanjut lagi, ada teori Nusantara. Pada teori Nusantara menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini juga didukung oleh beberapa ahli ternama seperti Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan G. Crawford. Teori ini mengatakan bangsa Indonesia Melayu merupakan bangsa dengan peradaban tinggi. Selain itu, ada juga kemungkinan jika orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wojasiensis. Ada juga teori out of Africa. Pada teori ini dikemukakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Teori ini menyatakan salah satu jenis manusia purba, yaitu Homo sapiens, adalah spesies manusia modern yang merupakan nenek moyang kita. Homo sapiens diperkirakan muncul sejak 120.000 tahun yang lalu. Ketika bumi sedang mengalami lonjakan populasi manusia, mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia antara tahun 200.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Terakhir ada teori menurut para ahli. Pada teori ini ada 5 ahli yang mengemukakan teori mereka masing-masing mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Satu adalah teori dari Muhammad Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga memutuskan migrasi menuju selatan. Kedua, ada teori dari Prof. Krom meyakini asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Cina Tengah karena di daerah tersebut terdapat sumber-sumber sungai besar. Yang ketiga, ada teori dari Profesor Muhammad Yamin menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari daerah luar.
Keempat, ada teori dari von Heine-Geldern. Ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Kampa, Cochin, Cina, dan Kamboja. Pendapat Geldern ini didukung dengan penemuan artefak-artefak di Indonesia yang memiliki banyak kesamaan dengan artefak yang ditemukan di daerah Asia. Dan terakhir ada teori dari Dr. Brandes menyatakan bahwa suku-suku yang mendiami kepulauan di Indonesia memiliki kesamaan dengan orang-orang yang tinggal di daerah sebelah utara Pulau Formosa atau Taiwan, sebelah selatan Jawa dan Bali, serta timur sampai ke tepi barat Amerika. Oke, lanjut ada materi kehidupan sosial nenek moyang bangsa Indonesia. Corak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia ini meliputi kehidupan agraris, kehidupan bahari, kehidupan sosial, kehidupan seni budaya, dan kehidupan religius. Oke, pertama kita akan bahas kehidupan agraris. Nenek moyang bangsa Indonesia hidup dengan bertani. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khusus pertanian yang berupa beliung persegi dan kapak lonjong. Kehidupan agraris ini hingga saat ini masih kita temukan di beberapa wilayah terutama di pedesaan. Lanjut ada kehidupan bahari, yaitu kehidupan yang dimana nenek moyang bangsa Indonesia telah mampu mengarungi laut. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang laut, angin, musim, dan astronomi. Mereka juga membuat perahu bercadik sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup dari laut. Lalu ada kehidupan sosial. Nenek moyang bangsa Indonesia telah hidup dan dalam masyarakat yang teratur dalam keseharian yang hidup secara gotong royong. Dengan gotong royong, pembangunan yang ada di daerah semakin cepat. Misalnya saja ada pembangunan jembatan di suatu daerah yang diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat karena para warganya saling bergotong royong. Yang keempat adalah kehidupan seni budaya. Nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal barang-barang perhiasan dari batu, perunggu, manik-manik, dan kaca. Tak hanya itu, mereka juga pandai melukis, menari, dan lain-lain, sehingga dikenal dengan kehidupan seni budayanya. Terakhir ada kehidupan religius. Nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal bentuk-bentuk kepercayaan seperti pemujaan terhadap roh nenek moyang, animisme atau kepercayaan bahwa suatu benda memiliki roh atau jiwa, dan dinamisme atau kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib, dan monoteisme yaitu kepercayaan bahwa di luar dirinya ada suatu kekuatan yang melebihi dirinya, yaitu kekuatan dari Tuhan yang Maha Esa. Lanjut, materi selanjutnya yaitu bangunan dan alat-alat peninggalan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Peninggalan pertama adalah Candi Borobudur. Teknologi serta desain arsitektur yang sangat canggih membuat bangunan ini berdiri kokoh ratusan tahun, hingga akhirnya ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Kedua adalah keris, salah satu senjata tradisional yang telah dikembangkan sejak awal Masehi yang dibuat dengan cara ditempa dari materi besi, baja, maupun titanium atau batu dari materi. Yang ketiga ada benteng Keraton Buton. Benteng ini adalah salah satu tempat pertahanan terbaik pada zamannya yang dibangun pada bukit seluas 20,7 hektar. Yang keempat ada kapal Jung Jawa. Kapal ini jauh ada sebelum Cheng Ho dan Columbus. Jong adalah jenis kapal layar kuno yang berasal dari Jawa dan digunakan secara umum oleh pelaut Jawa dan Sunda. Dan pada abad-abad setelahnya juga oleh pelaut Pegu dan Melayu. Terakhir ada Sigale-gale, teknologi taubat tradisional yang dibuat orang Toba Batak, Sumatera Utara, yang pergerakannya meniru gerak-gerik manusia. Oke, berikut ada foto sejarah berupa Candi Borobudur, Sigale-gale, kapal John Jawa, keris, dan
Benteng Keraton Buton. Terima kasih karena sudah menyimak. Selebihnya mohon maaf, kurang lebih salah kata